Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surahman dengan nomor NIM 23010121130060. Di sini saya dari kelompok 3 kelas A dengan prodi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Putri Zabrina, biasa dipanggil Uci. Nomor induk mahasiswa saya 230-101-211-20039. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Slamet Nugroho dengan NIM 2301111211300073 dari Fakultas Peternakan dan Pertanian jurusan Peternakan kelas A. Hai, perkenalkan nama saya Haya Farafifah. Saya biasa dipanggil Haya. Nomor induk mahasiswa saya 23010121120004. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Siden dengan NIM 23010121120036. Saya dari kelas A dengan program studi peternakan. Halo, nama saya Putri Surya Gumilar, biasa dipanggil Yaya. Nomor induk mahasiswa saya 230-101-211-30068. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Reski Tiurma dengan NIM 230101-211-30061 dari kelompok 3 kelas A peternakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari laboratorium 1. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang materi 1 atau bab 1. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Di statistika terdapat materi atau bab yang banyak seperti pembulatan angka, angka bermakna, dan komputasi. Dalam bidang peternakan, ilmu ini sangat berguna bagi peternak karena untuk mempermudah penyeragaman recording data terkait data pemotongan, pemasukan, pengeluaran ternak, kelahiran, kematian, atau data lainnya. Dengan adanya data tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengolahan dan hasil ternak. Tujuan pada laboratorium 1 yaitu tentang pembulatan angka, angka bermakna, dan komputasi. Yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pembulatan angka. Yang kedua, menjelaskan tentang angka bermakna. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang komputasi. Pada materi 1, kita akan mempelajari tentang materi pembulatan angka. Disimak penjelasannya ya. Pembulatan angka merupakan suatu hal penting yang bertujuan untuk menghasilkan angka dengan menghilangkan beberapa angka di belakang koma sehingga menghasilkan bilangan pembulatan untuk ketelitian tertentu agar jumlah digitnya lebih sedikit. Aturan untuk pembulatan angka sendiri, 1. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah dengan 1. Yang ketiga, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti oleh angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Jadi di sini ada 3 soal. Yang nomor 1, bulatkan angka berikut. 57,1505 ke perseratusan terdekat. Jadi, karena keperseratusan terdekat itu berarti 2 angka di belakang koma, maka angka yang harus dihilangkan yaitu angka 0 dan 5. Di sini, menurut aturan yang pertama,
Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap atau tidak berubah. Jadi, karena angka terkiri ini adalah 0 dan 0 itu adalah genap, maka angka terkanan yaitu angka 5 tidak berubah. Jadi hasilnya 57,15. Lanjut ke nomor 2, 57,2501 bulatkan ke persepuluhan terdekat. Jadi ke persepuluhan terdekat itu satu angka di belakang koma. Nah, di sini angka 2 berarti. Nah, yang dihilangkan adalah angka 5, 0, dan 1. Angka 5, 0, dan 1. Itu menurut aturan yang kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah dengan 1. Nah, di sini karena angka terkiri adalah 5 dan bukan 0 semua, yang setelah 5 ini 0, terus kan ada 1. Jadi kan bukan 0 semua, berarti kita ikut aturan yang kedua, jadi angka 2 ini akan bertambah dengan 1. Jadi hasilnya yaitu 57,3. Lanjut ke nomor 3, 57,5401 bulatkan ke satuan terdekat. Nah, karena kesatuan terdekat, jadi angka yang dituju yaitu 57, yaitu di angka 7. Nah, di sini angka yang harus dihilangkan berarti angka 5, 4, 0, dan 1. Nah, menurut aturan yang kedua yang tadi, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah dengan 1. Jadi, karena angka terkiri ini adalah 5, maka angka yang terkanan akan ditambah dengan 1. Jadi hasilnya 58. Materi yang kedua yaitu angka bermakna. Angka bermakna merupakan angka yang terdiri dari bilangan selain 0 atau bilangan asli. Bilangan asli sendiri adalah bilangan 1 sampai 9. Hal ini sesuai dengan pendapat C.B. Nelson dan J. Nelson tahun 2020 yang mengatakan bahwa angka 1 sampai 9 adalah angka yang berarti. Dalam angka bermakna, 0 dapat dianggap berdasarkan beberapa ketentuan. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan angka bermakna. Ketentuan angka bermakna yang pertama yaitu 0 dianggap sebagai angka bermakna apabila terdapat bilangan asli sebelum angka 0. Sebagai contoh soal yaitu ini, bilangan pertama adalah 2,306. Dalam bilangan ini terdapat 4 angka bermakna yaitu 2, 3, 0, dan 6. Kenapa 0 dianggap? Karena sebelum angka 0 ada angka 3. Lalu ketentuan yang kedua adalah 0 dianggap jika angka 0 berada di antara bilangan asli. Sebagai contoh ada di sini, yaitu bilangan 18,0063. Dalam bilangan ini memiliki 5 angka bermakna, yaitu 1, 8, 0, 0, 6, dan 3. Terdapat 0 di antara bilangan asli, yaitu di antara 8 dan juga 6. Lalu ketentuan yang ketiga adalah 0 yang berada dalam angka tidak desimal dianggap sebagai angka bermakna. Sebagai contoh soal yaitu ada di sini, yaitu bilangan 2800. Dalam bilangan ini ada 4 angka bermakna, yaitu 2, 8, 0, dan 0. Lalu ketentuan yang terakhir adalah 0 yang terletak paling akhir setelah titik desimal tidak dianggap. Hal ini sesuai dengan pendapat J. Moral 2018 yang menyatakan bahwa semua angka penting dalam suatu bilangan akurat kecuali angka terakhir. Sebagai contoh adalah soal berikut ini, yaitu bilangan 0,0231800 yang memiliki 4 angka bermakna, yaitu 2, 3, 1, dan 8. Jadi 0 yang ada di depan dan juga 0 yang ada di belakang tidak dianggap sebagai angka bermakna. Sekian materi angka bermakna yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi komputasi.
Nah, materi selanjutnya adalah komputasi. Sebenarnya apa sih komputasi itu? Komputasi pada dasarnya adalah penyelesaian masalah dengan algoritma. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imro'atul Mufidah pada tahun 2019 yang menyatakan komputasi adalah cara pemecahan permasalahan dengan kemampuan dekomposisi, pengetahuan tentang pola, dan kemahiran untuk berpikir algoritma. Di dalam komputasi juga terdapat proses untuk pemecahan masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan Yan Anton Mihadi Putra pada tahun 2019 bahwa komputasi adalah segala jenis pemrosesan informasi untuk dapat menyelesaikan masalah dari data dengan pemakaian algoritma. Nah, seperti apa sih contohnya dari pengertian tersebut? Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu saya mengambil dari proses perhitungan perkalian. Nah, jadi teman-teman, proses perhitungan dari perkalian atau pembagian dan akar itu hasilnya harus memiliki angka bermakna yang tidak lebih dari angka bermakna paling sedikit pada soal. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nomor 1 ya. Jadi saya buat perkalian misal 2,7 dikali 0,111. Nah, misal seperti ini teman-teman. Jadi kan 2,7 itu memiliki 2 angka bermakna, sedangkan 0,111 ini memiliki 3 angka bermakna. Jadi nanti hasilnya harus memiliki angka bermakna tidak lebih dari angka bermakna tersedikit yang ada di soal, yaitu 2. Jadi hasilnya harus memiliki 2 angka bermakna. Nah, jadi kalau kita dihitung di sini 2,7 dikali 0,111, maka hasilnya adalah 0,2997. Tapi karena tadi aturannya adalah bahwa hasilnya tidak boleh melebihi angka bermakna paling sedikit yang ada di soal, maka penulisan hasilnya adalah cukup dengan 0,29. Nah, itu contoh yang pertama teman-teman. Contoh kedua saya ambil dari penjumlahan. Nah, yang kondisi kedua ini bahwa di mana kondisi jika ada perhitungan penjumlahan dan pengurangan, maka hasilnya nanti setelah titik desimalnya tidak boleh memiliki angka bermakna melebihi angka bermakna setelah titik desimal pada soal. Nah, jadi seperti ini contohnya. Misal kita ambil angka penjumlahan 3,3 ditambah 2,12. Nah, ini kan memiliki satu angka setelah titik desimal, sedangkan ini memiliki 2 angka setelah. Nah, ketika kita jumlahkan, maka hasilnya akan 5,42. Tetapi karena setelah titik desimal pada soal memiliki paling sedikit adalah 1 angka bermakna, maka cukup dituliskan hasilnya adalah 5,4. Nah, tapi di sini ada satu pengecualian teman-teman, di mana ketika kita menemukan angka eksak. Nah, angka eksak itu apa sih teman-teman? Jadi angka eksak itu adalah angka yang didapat dari perhitungan penjumlahan dan jumlahnya dapat dinyatakan sampai unit terakhir. Jadi apa sih maksudnya? Nah, langsung ke contoh aja teman-teman. Misal di sini contoh nomor 3. Contoh nomor 3 saya menggunakan angka misal 31,21 dikurang 21. Nah, di sini 21 ini adalah sebagai angka eksak teman-teman, di mana dia memiliki 2 angka bermakna dan 31,21 memiliki 4 angka bermakna. Nah, karena 21 ini adalah angka eksak teman-teman, maka hasil akhirnya nanti justru harus menggunakan angka bermakna paling sedikit selain angka eksak tersebut. Nah, di sini kan angka bermakna tersedikit selain angka eksak ini adalah 4 ini ya teman-teman ya.
Jadi untuk penulisan hasilnya nantinya akan menjadi 10,21. Nah, mungkin itu adalah beberapa contoh dari soal-soal komputasi, teman-teman. Cukup sekian dari pembahasan komputasi. Terima kasih. Kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran di atas atau materi di atas. Statistika memiliki berbagai metode dalam cara perhitungannya. Ada banyak ilmu yang dipelajari dalam statistika. Antara lain adalah pembulatan angka, angka bermakna, dan komputasi. Hal ini sangat dibutuhkan dalam dunia peternakan ketika proses pengukuran data atau pengolahan data, di mana pembulatan angka terdapat beberapa jenis yang digunakan dalam proses perhitungan analisa. Selain itu, ada angka bermakna yang digunakan untuk proses penempatan titik desimal dan juga tentu saja memiliki aturan di dalamnya. Dan yang terakhir ada komputasi. Komputasi berguna dalam proses perhitungan, di mana komputasi sangat mempermudah dalam proses perhitungan tersebut. Dan tentu saja di dalam komputasi juga terdapat syarat-syarat perhitungannya. Sekian kesimpulan dari materi laboratorium 1. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan materi tentang laboratorium 1 dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.